Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kop Surat 2014 merupakan film bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Sonam Kapoor sebagai Dr. Miliani Cakravati alias Mili, serta Fawad Khan sebagai Pangeran Yuvraj Vikram Singh Rathore yang biasa dipanggil Viku. Mili merupakan dokter fisioterapi asal Delhi yang bekerja di bidang olahraga melayani pemain-pemain kriket yang cedera. Mili memiliki kepribadian yang ceria, supel, belak-belakan, bahkan bisa dibilang konyol. Mili mempunyai ibu yang biasa dia panggil Manju. Manju. Dan seorang ayah gemoy yang sangat penurut, juga seorang adik laki-laki bernama Kabir. Sedangkan Vikram merupakan putra dari Raja Sekar Singh Rathore, pemilik kerajaan Sambalgar. Kalau ini Ratu Nirmala Devi, ibu Vikram. Dia merupakan ratu yang sangat disiplin, tegas, dan kaku. Semua itu karena dia harus menjalankan kerajaan seorang diri, dikarenakan suaminya yang sudah lumpuh, tak bisa beranjak dari kursi rodanya. Vikram bukanlah anak satu-satunya, dia masih punya adik cantik bernama Divya, serta tunangannya, Kiara. Vikram dijuluki sebagai mesin bisnis, karena setiap waktu yang ia lakukan hanyalah berbisnis. Keduanya bertemu saat Mili memutuskan untuk bekerja sebagai dokter pribadi Raja Sekar Singh Rathore, yang tak lain merupakan ayah kandung Pangeran Vikram. Bagaimana keseruan kisahnya? Inilah alur ceritanya. Kisah ini dimulai di suatu pertandingan kriket di mana tempat Mili sedang bekerja. Salah satu pemain cedera karena terkena hantaman bola yang keras di daerah sensitifnya. Saat Mili sedang menangani pasiennya, Mayekar, rekan kerja Mili, datang dan memohon kepada Mili agar mau mengambil job mengobati kaki Raja Rathore di daerah Sambalgar, mengingat sudah 39 dokter tak pernah berhasil menyembuhkannya. Mayekar terus memohon dan meyakinkan Mili bahwa metode penyembuhannya adalah yang terbaik untuk sang raja, dan pada akhirnya Mili pun luluh dan mau menerima permohonan dari Mayekar. Singkat cerita, akhirnya Mili sampai juga di kerajaan Rathore. Di taman kerajaan yang indah, ia bertemu dengan Raja Sekar. Mili dengan sifat sok akrabnya mendekati raja. Itu membuat raja ilfil dan menyuruh pelayan mengantar Mili masuk ke dalam kerajaan. Sifat norak Mili kembali terlihat. Akibatnya Ratu Nirmala tidak terlalu menyukainya. Tak mau lama-lama bercakap dengan Mili, sang ratu mengundang Mili makan malam, tepat pada jam 8 malam. Dan akhirnya Mili pun diantar ke kamarnya oleh Ramsevak, sang kepala pelayan kerajaan tersebut. Tepat pada jam 8 malam, keluarga Rathore sudah siap di meja makan. Namun Mili sangat terlambat dan membuat mereka kesal. Mili berkenalan dengan Divya, si Tuan Putri. Divya sangat senang dengan kelakuan Mili yang belak-belakan dan cerewet. Sedangkan Raja dan Ratu tentu mengerutkan dahi. Mili tak berhenti berbicara sehingga Ratu menegaskan kembali aturan di meja makan bahwa mereka tidak boleh berbicara. Setelah selesai makan, Mili mengeluh dan berbicara kepada diri sendiri tentang suasana keluarga Rathore yang sangat kaku dan dingin. Kondisi ini tentu sangat tidak mendukung bagi Sekar untuk sembuh. Setelah banyak berpikir, ia ingin makan coklat dan beranjak ke dapur. Tiba-tiba semua lampu di kerajaan mati akibat pemadaman bergilir dan tak punya genset otomatis. Namun Mili tetap lanjut mengambil coklat dan kembali ke kamarnya dalam keadaan gelap. Ternyata Mili nggak sadar kalau kamar yang dia masuki adalah kamar sang pangeran. Setelah aksi tarik-tarikan selimut, mereka sadar bahwa ada orang lain di sebelah mereka dan saling mengira itu pencuri. Begitulah pertemuan pertama mereka, di mana mereka akhirnya saling memperkenalkan diri dan mengenal satu sama lain. Tapi lagi-lagi, biang kerok Mili ini tak memberi kesan pertama yang baik terhadap keluarga kerajaan. Keesokan paginya, Mili menemui sesi pertamanya dengan Raja Sekar. Ia menganalisa masih ada sensasi di kaki Sekar, jadi punya peluang besar untuk sembuh. Dengan begitu Mili mengajak Sekar untuk latihan. Namun Sekar menolak dan pergi begitu saja bersama Ramsevak. Mili baru tahu, ternyata Sekar merupakan raja yang sangat keras kepala. Itu membuat Mili kebingungan dan menelpon Manju. Manju memberinya saran agar Mili berbicara dengan Vikram saja, menyuruh Vikram agar mau merayu ayahnya untuk latihan. Karena Mili kesehariannya hanya memakan gaji buta alias gabut, jadi ia hanya melakukan aktivitasnya di sekitar kerajaan yang membuat Ratu Nirmala tidak nyaman. Lalu Mili bertemu dengan Divya, si putri terpelajar. Ternyata ia sedang latihan berakting, namun Divya memohon untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Rasanya Divya ingin sekali kabur dari rumah, karena sebenarnya Divya mempunyai mimpi sendiri untuk berakting. Hanya saja ibunya yang keras sangat menuntut dia untuk menjenjang pendidikan di Oxford, sehingga Divya harus menyimpan impiannya sendiri.
Melihat kedekatan Divya dan Mili membuat Ratu Nirmala sangat khawatir. Lanjut cerita setelah mengingat saran Manju. Mili akhirnya membujuk Vikram untuk mau peduli terhadap kesehatan ayahnya. Juga agar Vikram mau merayu ayahnya untuk latihan. Namun respon Vikram menunjukkan bahwa ia tak ingin bekerja sama dan malah menyuruh Mili berhenti jika tidak mau menanganinya. Untungnya di akhir pembicaraan, Vikram menambahi bahwa walaupun dia tidak yakin akan berhasil, namun ia akan mencoba membujuk ayahnya. Malam harinya, Mili pergi ke dapur kerajaan. Di sana ia bertemu dengan pelayan-pelayan yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Ternyata putra dari salah satu pelayan di kerajaan lulus program MBA, jadi mereka merayakannya. Di sisi lain, Vikram baru saja pulang dan mendengar keributan di dapur yang membuatnya mengintip apa yang terjadi di sana. Vikram tersenyum, menggelengkan kepalanya melihat kelakuan konyol Mili. Setelah minuman habis dan pelayan lainnya sudah tumbang, Mili mengobrol kepada Ramsevak bahwa besok dia akan pulang ke Delhi. Apalagi Raja Sekar sangat keras kepala serta suasana keluarga kerajaan yang sangat dingin. Mili merasa sudah tidak ada harapan lagi. Namun Ramsevak angkat bicara tentang tuannya yang mulia raja, bahwa dia hidup dalam penyesalan dan memiliki masa lalu yang sangat perih. Ternyata keluarga Rator memiliki satu anggota keluarga lain, yaitu anak sulung bernama Ambar. Ramsevak bercerita tentang masa kelam tepat 10 tahun yang lalu, saat Ambar baru saja menginjak umur 20 tahun. Pada ulang tahunnya, Raja Sekar menghadiahi mobil sport, lalu mereka berdua pergi jalan-jalan menaikinya dengan senang. Namun Ambar mengemudi terlalu cepat hingga terjadi kecelakaan yang hebat. Nyawa Ambar tidak bisa diselamatkan, sedangkan Sekar melalui 6 bulan koma, membuat Ratu Nirmala harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Semenjak kejadian itu, semua berubah drastis. Suasana keluarga Rator yang sebelumnya harmonis menjadi sangat dingin dan mereka menjadi jarang berbicara satu sama lain. Mili terkejut mendengar itu semua dan tidak menyangka bahwa keluarga Rator ternyata mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Di sisi lain, Vikram akhirnya mencoba merayu ayahnya agar mau latihan dengan Mili. Karena jarang bicara, Vikram menjadi canggung. Sampai akhirnya ia berhasil menyampaikan hal itu kepada sang ayah dengan susah payah. Namun tidak berhasil meyakinkan ayahnya. Ayah Naik Pitam mengetahui bahwa Vikram sebenarnya disuruh oleh Mili, sehingga raja ingin segera mengusir Mili untuk kembali ke Delhi. Segera, Sekar dan Ramsevak menuju ruang latihan. Tanpa basa-basi, raja pun mengusir Mili. Herannya Mili malah setuju mengusir Dr. Cakravati. Yang dimaksud Mili dengan ini adalah bahwa ia bukan lagi berperan sebagai dokter fisioterapis Raja Sekar, namun hanya menjadi Mili terlepas dari pekerjaannya sebagai dokter. Mili akan bekerja sama dengan Sekar untuk melewati latihan yang seharusnya Sekar jalani tanpa memberitahu Ratu Nirmala. Keduanya sepakat dan meminum anggur bersama sambil melihat-lihat foto keluarga Rator zaman dulu. Di sisi lain, Ratu Nirmala juga melihat foto yang sama, yaitu foto Ratu Nirmala dan Raja Sekar saat mereka bermain polo bersama. Bingkaian tersebut diberikan oleh Sekar sebagai kado ulang tahun Ratu Nirmala. Tenis. Lanjut kembali ke keseharian di kediaman keluarga Rator dengan Mili. Sekar diajak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama. Dari sini kita bisa lihat bahwa sudah terjadi sedikit perubahan pada Sekar yang sebelumnya sombong dan dingin menjadi lebih ceria. Pagi harinya terdapat Mili yang sedang berbincang dengan Divya. Divya berencana untuk kabur dari rumah, namun Mili tidak mendukungnya. Ratu Nirmala mendapati mereka berdua bergaul lagi. Dia mengeluhkan itu pada Vikram. Tapi karena Mili berhasil membuat Raja Sekar gembira, Ratu Nirmala menahan untuk tidak memulangkannya. Mili melanjutkan kegiatannya dengan Raja Sekar, mendorong kursi rodanya ke sana kemari dengan gembira, dan bermain bersama para pelayan. Setelah berhenti, Mili melanjutkan usahanya untuk meyakinkan Sekar bahwa masih banyak hal menyenangkan dalam hidup untuk dijalani. Inti dari semua waktu menyenangkan yang mereka habiskan adalah menunjukkan kepada sang raja bahwa jika ia sembuh, maka dia bisa menikmati hidup yang menyenangkan. Tak berhenti di situ, Mili akhirnya mengaku telah mengetahui masa lalu raja dengan Ambar, anaknya. Menasihati Sekar untuk melepas masa lalunya dan berhenti untuk hidup dilanda rasa bersalah. Karena itu adalah alasan utama mengapa Sekar tidak membiarkan dirinya sembuh. Namun tidak seperti yang diharapkan. Sekar marah dan pergi begitu saja. Mengetahui kejadian itu, Ratu Nirmala marah besar. Karena tidak pernah ada yang berani mengungkit insiden 10 tahun kelam itu. Mili menjelaskan bahwa jika sang raja bisa terlepas dari rasa bersalahnya, maka ada kemungkinan ia bisa berjalan lagi. Nirmala tidak mau mendengar, namun Mili sebagai dokter fisioterapis profesional tahu apa yang dia lakukan adalah kebenaran dan sangat yakin tentang hal itu. Tak berhenti di situ, Mili kembali mendatangi Raja Sekar di taman. Mili memaksa Raja Sekar yang keras kepala, sampai menyinggung nasib keluarga Rator jika raja masih keras kepala begini. Di mana Raja Sekar telah sia-sia membuang waktunya
hanya karena ia tak bisa move on dari kejadian 10 tahun lalu. Lagi pula Rator masih memiliki 2 anak yang butuh perhatian darinya. Millie memberi Sekar kesempatan bertemu dengannya besok pukul 10 pagi. Jika tidak mau, Millie akan pergi. Melihat itu, Vikram pun ikut meyakinkan ayahnya dan membuat Raja Sekar berlinang air mata. Keesokan harinya, Millie menunggu Sekar untuk datang. Setelah menunggu beberapa waktu, Sekar akhirnya datang dengan Ramsevak, membuat Millie bersorak senang. Di tengah latihan, 69. Vikram pamit kepada Sekar untuk mengurus kerajaan Surajgarh, kepunyaan Suraj Maan Singh yang ingin ia beli dan dijadikan hotel. Capek terus-terusan latihan, Sekar memerintahkan Vikram membawa Millie bersamanya. Segeralah Millie ganti baju dan berangkat bersama Vikram. Sorry. Sesampainya di sana, Raja Suraj sedang latihan membidik target dengan shotgunnya sambil menyambut Vikram dan Millie dengan ramah dan meminta Vikram mencoba menembakkan shotgun tersebut. Lalu Raja Suraj mengundang Millie untuk ikut mencoba. Karena tidak bisa membawa senjata berat, Millie kesusahan memegangnya, hingga Vikram harus membantunya dengan memeluknya dari belakang dan mengarahkan tangan Millie untuk membidik sasaran yang harus ditembak. Sepertinya Raja Suraj suka dengan Millie yang supel. Ia lanjut mengajaknya berkeliling melihat kerajaannya dan mengesampingkan bisnisnya dengan Vikram. Saat perjalanan kembali, Millie berbincang singkat dengan Vikram tentang kerajaan Suraj yang ingin ia beli. Merupakan rumah yang sudah dijaga oleh keluarga kerajaan Suraj selama 600 tahun, bukan merupakan hal yang mudah. Namun Vikram tak mengurungkan niatnya, dia tetap ingin membeli karena merasa Raja Suraj tak becus mengurus kerajaannya. Vikram lalu menepi ke suatu warung teh terenak langganannya. Millie melihat sisi lain dari Vikram yang normal dan sederhana. Mereka minum teh bersama. Ternyata ada rapat yang harus Vikram hadiri di Sambalgarh selama 1,5 jam dan meminta Millie menunggu sambil melihat-lihat pasar. Mereka berdua pun sepakat dan Vikram berangkat ke Sambalgarh. Di tengah Millie yang sedang berjalan-jalan, ia melihat poster di tembok tentang audisi akting dan langsung teringat Divya. Karena Divya tidak bisa dihubungi, ia pun ke tempat audisi sendiri untuk menanyakan terkait audisi tersebut untuk Divya. Saat hendak mempromosikan Divya kepada juri di atas panggung, Millie disuruh untuk mengambil nafas yang panjang sebanyak 2 kali. Ternyata mereka ini memasang gas yang bisa membuat Millie mabuk dan jatuh tak sadarkan diri. Millie dijadikan sandera oleh mereka. Lalu mereka mengambil handphone Millie dan menelpon Vikram. Mereka menuntut uang 1 juta untuk melepaskan Millie dan mengancam untuk tidak membawa polisi. Vikram yang sedang meeting terpaksa pamit dan langsung pergi ke lokasi penyanderaan. Sesampainya di sana, para penculik itu terkejut melihat yang datang adalah Pangeran Vikram karena sebenarnya yang menculik Millie adalah pekerja di Sambalgarh di bawah kekuasaannya. Mereka langsung meminta ampun dan dengan cepat bergegas pergi meninggalkan Millie yang mabuk di tangan Vikram. Millie yang tengah sadar berterima kasih kepada Vikram yang telah menyelamatkannya. Vikram jengkel, tapi perasaan itu hilang setelah Millie setengah sadar mencium Pangeran Vikram. Keesokan paginya saat Millie terbangun dari tidurnya, dia bergegas video call dengan Manju untuk memberitahu kejadian tadi malam yang ia dan Vikram lalui. Manju menyarankan untuk tenang dan membicarakannya dengan baik untuk mengakhiri kisah yang seharusnya tidak terjadi di antara mereka. Apalagi Vikram sudah bertunangan. Namun tidak selancar yang dipikirkan. Saat ingin bicara dengan Vikram di lorong kerajaan, Ratu Nirmala muncul dan membuat mereka berdua panik dan salah tingkah seperti remaja. Malam harinya, Vikram menghampiri Millie di kamarnya dan duduk berdua untuk membicarakan kejadian malam itu. Mereka berdua berbicara seolah mereka tidak mempunyai perasaan satu sama lain dan ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Mereka berdua berakhir canggung untuk berpamitan dan malah tos untuk menjelaskan hubungan mereka sebagai teman. Adegan berlanjut di sesi latihan, di mana Millie membawa sang raja ke bagian atas kerajaan dengan niat menghindari Vikram. Tak disangka, Vikram malah muncul di sana untuk pamit ke Mumbai, sekaligus menghindari Millie di kerajaan. Di Mumbai, Vikram bercerita kepada Nusher tentang kejadian bersama Millie, juga tentang Vikram yang ingin mengundang Kiara ke rumahnya. Nusher berpikir itu gila dan menyarankannya untuk mendatangi Kiara di kediamannya saja, tanpa memberitahu apa yang terjadi pada malam itu.
Karena jika Kiara datang ke kediaman Vikram, itu sangat jahat untuk Millie. Di Sambalgar, akhirnya Raja Sekar berhasil mengangkat kakinya sendiri, membuat Millie sangat senang. Raja akan menyimpan rahasia ini untuk sebuah kejutan. Dia akan memperlihatkan ini di hari pernikahan Vikram yang akan digelar 1 bulan lagi. Mendengar itu, Millie merasa kecewa, marah, sedih yang bercampur aduk. Hari berlalu dengan cepat. Millie tetap fokus melatih Raja Sekar. Sedangkan Vikram tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Kiara. Sampai akhirnya Millie bertemu dengan Vikram di lorong dan memberinya ucapan selamat atas pernikahannya. Millie mulai mengabaikan panggilan video dari Manju karena ia sibuk dengan latihan sang raja. Dirinya dilanda galau dan terus-menerus memutar waktu yang pernah dihabiskan bersama Vikar. Hari demi hari berlalu, Millie masih saja mengabaikan panggilan dari Manju dan kaki Raja Sekar setiap harinya semakin membaik. Pada akhirnya Millie menghubungi ibunya lalu memperkenalkan sang raja secara pribadi dan memberitahu bahwa akhir-akhir ini dirinya sedang sibuk. Tak lama setelah itu, Vikram datang dan juga menyapa Manju. Vikram Singh Rathore. Hello Ji, nice to meet you. Lalu Vikram mendapat panggilan dari Raja Suraj dan menyuruhnya membawa Millie bersamanya. Karena dia sedang tak enak badan katanya. Maka pergilah mereka kembali ke kerajaan Surajgar untuk berbisnis. Di sisi lain ternyata Manju dan Patik datang ke Sambalgar untuk menemui anaknya. Namun sayang, Millie sudah berangkat bersama Vikram. Di sisi lain akhirnya Vikram dan Millie pun sampai. Saat Vikram hendak membuat kesepakatan untuk membeli kediaman Suraj, ia mengubah pikirannya dengan bekerja sama menjalankan kerajaan Suraj, di mana hanya sebagian dari kediaman yang akan ia jadikan hotel dan Suraj tidak perlu menjual rumahnya. Karena jika Suraj menetap, itu akan menambah nilai lebih dari hotel baru yang akan ia bangun. Semua ini berkat Millie yang menasihati Vikram dalam perjalanan menuju kerajaan Surajgar. Dan untuk merayakannya, mereka berpesta kecil-kecilan sampai teler. Karena tak memungkinkan untuk pulang, Raja Suraj pun memaksa mereka menginap semalaman satu kamar. Di sisi lain, Manju yang sedang khawatir dengan Millie bergegas menemui Ratu Nirmala dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi antara Millie dengan Vikram. Tentang ciuman itu, juga tentang perasaan cinta antara mereka berdua. Ratu Nirmala terkejut dan tentu saja tidak mempercayai hal itu. Dia meminta Manju untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi. Kembali ke kerajaan Suraj, malam mulai dingin. Millie dan Vikram tidak bisa tidur. Jadi mereka berbincang singkat. Millie merangkul Vikram sangat dekat karena dingin dan menyatakan cintanya dengan berani, lalu mengajaknya enak-enak. Namun Vikram menolaknya, mengingat dia sudah bertunangan dan sebentar lagi menikah. Saat Millie dan Vikram kembali dari Surajgar, ternyata Divya sudah kabur dari kerajaan. Ratu Nirmala panik setengah mati setelah membaca surat yang ditinggalkan Divya untuknya. Ratu Nirmala menyalahkan Millie untuk semua ini dan menuduhnya sudah mendukung Divya untuk kabur. Ini semua akibat perbuatan Millie yang suka ikut campur urusan orang lain. Manju tak terima dan membela anaknya. Perdebatan semakin menjadi. Sedangkan Vikram kembali melaporkan bahwa dia sudah mengerahkan polisi untuk adiknya. Namun Millie tetap saja membela Divya dan menasehati mereka untuk melepaskannya saja karena ia sudah cukup dewasa. Manju malah memperkeruh keadaan dengan membahas Vikram dan Millie yang saling mencintai. Vikram sedikit kesal dan Millie mendekati Vikram untuk membahas Divya. Vikram? Dengan tegas, Vikram memberitahu kepada Millie bahwa Millie tidak akan pernah mengerti keluarganya. Vikram malah mengungkit kejadian malam itu dan menyalahkan Millie atas semua yang terjadi saat itu. Vikram dengan jelas menyatakan adanya perbedaan besar di antara mereka berdua dan tentunya tidak boleh ada sesuatu di antara mereka. Hal tersebut sangat menyakiti hati Millie sampai akhirnya dia setuju dan memilih pulang ke Delhi meninggalkan kerajaan Sambalgar. Tak lama setelah itu, Divya kembali ke kerajaan dan menemui ibunya. Oh, thank God. Divya memarahi ibunya, dan ibunya masih berpikir bahwa ini semua akibat kesalahan Millie yang bergaul dengan putrinya. Namun Divya membela Millie dan berkata, ia justru kembali karena Millie. Rencana kabur sudah ia pikirkan sejak 1 tahun yang lalu sebelum Millie datang. Jadi Millie sama sekali tidak bersalah akan hal ini. Malah perkataan Millie lah yang membuat Divya yakin untuk kembali ke kerajaan dan menghadapi masalahnya. Di sisi lain, Millie yang sudah di rumahnya larut dalam kesedihan. Dia yang tadinya ceria menjadi murung dan lesu, membuat keluarganya ikut prihatin atas kondisinya.
Keadaan di dalam kerajaan juga menjadi berbeda tanpa Mili. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing dan merasa sepi tanpa Mili. Khususnya Vikram, ia sering mengingat masa-masa bersama Mili dan mulai merindukan kehadirannya. Vikram tak tahan lagi. Dia menelpon Kiara dan segera pergi menemuinya tanpa berpamitan terlebih dahulu. Merasa bertanggung jawab, Raja Sekar meminta pelayan memanggil istrinya. ठीक तो है ना? क्या बात है शेखर? कुछ का... Sekar menunjukkan kepadanya bahwa kakinya sudah bisa ia gerakkan dengan baik, membuat Nirmala sangat senang. शेखर. Raja Sekar mengaku bahwa ia melihat Divya kabur, namun ia sengaja diam karena dia berpikir Divya sudah cukup dewasa dan berhak mengambil keputusannya sendiri. Ia ingin meyakinkan Nirmala bahwa anak-anaknya sudah dewasa dan dapat mengatur kehidupannya masing-masing. Mereka sebagai orang tua harus belajar melepaskannya. Begitu juga dengan kecelakaan 10 tahun lalu. Tidak seharusnya mereka berlarut dalam kesedihan. Meski Ambar telah pergi, tapi Vikram dan Divya berhak bahagia. Raja Sekar berhasil berdiri dan memeluk Nirmala dengan romantis. Tak lama Vikram datang setelah dari rumah Kiara. Dia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia dan Kiara sudah sepakat untuk membatalkan rencana pernikahan mereka. Kiara pun memahami tindakan Vikram setelah ia memberitahu tentang Mili kepadanya. Tak disangka, ternyata orang tua Vikram sudah menyediakan tiket ke Delhi untuknya. Dengan begitu, secara tidak langsung, Nirmala dan Sekar sudah merestui hubungannya dengan Mili. Tak mau menunda banyak waktu, Vikram langsung berangkat ke Delhi dan bergegas menuju ke rumah Mili. हमारा मिली से मिलना बहुत जरूरी है. Namun Mili tidak ada di sana. Maka pergilah dia dengan Kabir, adik Mili, ke tempat Mili berada, yaitu tempat paintball. Yang katanya terapi untuk Mili setelah lama berlarut dalam kesedihan. Vikram memasuki arena tanpa memakai pakaian khusus dan menghampiri Mili. मिली. Lalu Mili menembakkan bola peluru warna pada Vikram sehingga mengotori setelan mahalnya. Vikram berusaha memberitahu Mili bahwa ia sudah memutus pertunangan dengan Kiara dan memilih ingin hidup bersamanya. Setelah susah payah mendapatkan perhatian Mili, akhirnya Vikram berhasil bertekuk lutut di hadapan Mili, lalu melamarnya di arena. Mili menjawab, dirinya akan bertanya dulu pada Manju boleh atau tidak. Sehingga Vikram pun kembali ke rumah Mili. Selama Mili sedang berganti baju, Vikram berusaha mendapatkan restu dari Manju yang sedang ngambek dan jual mahal setelah kejadian di kerajaan waktu itu. Karena tak berhenti ngomel-ngomel, Vikram mengesampingkan bahasa kebangsawanannya dan mengancam akan kawin lari jika tidak direstui oleh Manju untuk menikahi Mili. Tak lama datanglah Mili dengan gaun cantiknya dan mengancam hendak kawin lari dengan Vikram. Lalu mereka bersorak meminta restu Manju. Melihat kebahagiaan mereka, akhirnya Manju merestui mereka berdua. Mereka berdua pun akhirnya menikah dengan bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.